Apalagi nanti habis dari situ, nih, yang bapak-bapak nih, dengan kondisi banyak-banyak makan tepung zaman sekarang, mulai sekarang, salah satu saran saya untuk memboost up testosteron pada laki-laki itu ada 2 tumbuhan yang Anda makan. Atau mungkin ada 2 ciptaan Allah untuk yang Anda makan. Yang pertama habatus sauda, yang kedua kunyit. Itu dibikin. Ya, ibu-ibu bikinnya bapaknya habatus sauda sama kunyit. Kunyit di slice, dipotong-potong gitu, kasih air panas, buka kapsul habatus sauda, masukin ke situ, kasih madu. Itu insya Allah akan memboost up testosteronnya, membuat testosteronnya membaik kembali lah. Ditambah lagi dengan apa? Ditambah lagi dengan puasa. Bagusnya, yang pernah saya baca ada seorang profesor mengatakan kalau laki-laki itu mau memboost up itu maksudnya menaikkan kadar testosteronnya, puasanya 24 jam. Puasa 24 jam ini maksudnya apa? Makan. Kita puasa sunnah biasa aja. Oke? Tapi dia nggak makan, yang dia minum aja. Air putih, teh hijau, kopi pahit. Nggak ada masuk kalori di situ. Maka nanti lemaknya di badan dia akan dibongkar oleh tubuh dan muncullah hormon-hormon yang kategori hormon anabolik. Anabolik hormon itu hormon yang membangun, termasuk nanti dia akan memboost up testosteron juga. Jadi laki-laki itu obat kuatnya adalah hidup sehat. Obat kuatnya tanda kutip ya. Kemarin saya ngisi di daerah Penggilingan, itu salah satu panitia itu cerita ke saya, dokter, benar sih kata dokter, dia bilang, kenapa setelah saya kurangi ini, makan ini, saya stop, ternyata Masya Allah tiap hari bergairahnya luar biasa, kata beliau. Tiap hari loh. Sampai katanya isinya kelabakan melayani dia. Ibu-ibu, ya, kalau Anda mau bisa melayani suami dengan baik, salah satu caranya adalah khitan wanita. Itu cara untuk membuat Anda selalu merasa seperti gadis nanti. Khitan wanita itu. Kalau Anda belum menopause bisa. Kalau sudah menopause, nasib. Bahkan saya ketemu dengan seorang ibu-ibu, subhanallah, ibu ini sudah menopause, tapi dia cerita ke saya kita karena sudah dekat gitu kan. Dia cerita ke saya, kemampuan dia dalam melayani suami masih seperti gadis. Luar biasa kan? Ya nggak kayak orang zaman sekarang karena kebanyakan tepung, kebanyakan gula, kebanyakan lemak. Yang laki-laki ketika melayani istrinya baru sebentar mulai, udah bang. Gitu, nggak boleh gitu. Karena itu bagian dari sedekah. Ya Bapak-bapak ya. Jadi kalau minum zam-zam nanti minta sama Allah, ya Allah, jadikan zam-zam yang kuminum ini bisa menguatkan ya diriku untuk melayani istriku lebih baik. Oh gitu, keren doanya. Jangan minum zam-zam tak rezeki, jodoh itu doang, nggak ada perubahan. Ulama-ulama jadul kalau minum zam-zam mereka mintanya apa? Salah satu ulama, saya lupa namanya siapa, dia katakan kalau dia minum zam dan dia minta sama ya Allah, semoga dengan zam-zam yang kuminum ini, dia bilang, engkau menghilangkan dahagaku di padang mahsyar. Jauh banget ke depan mintanya. Ya beberapa ulama-ulama itu ketika minum zam-zam mintanya apa? Ya Allah, mudahkan hafalan Qur'anku, jadikan aku ulamanya umat, matikan aku dalam husnul khotimah. Karena zam-zam seperti apa yang kita niatkan. Gitu loh. Apalagi kalau mau detox dengan menggunakan 2 tumbuhan itu, zam-zam sama kurma. Nabi pernah mencontohkan dalam 1 bulan ya, Rasulullah SAW hanya makan kurma sama zam-zam. Ya, makan kurma sama minum zam-zam. Itu detox yang paling baik. Zam-zam secara sifatnya alkali, basa, dan memang gen-gennya kita itu, ikatan gen itu pada alkali semua. Kurma mengandung kalium, mengandung kalsium, mengandung magnesium, dan mineral-mineral basa yang lain. Makanya minum zam-zam sama makan kurma itu bisa bikin bahagia. Kalau nggak ketemu zam-zam sama kurma, mama makanlah buah. Karena buah secara umum bersifat basa. Kenapa saya ceritanya basa? Kenapa saya cerita alkali? Karena waktu kita masih bayi zaman dulu 0 sampai 6 bulan kita minumnya apa? ASI. ASI itu kalau Bapak Ibu sekalian pernah cek pH-nya, pH ASI itu 8 loh. Sama kayak zam-zam. pH ASI itu kalau dicek
itu 8,2 kalau saya pernah cek itu. Teman bukan saya. Jadi sama kayak air zam-zam. Jadi kalau mau sehat maka ya bukan minum ASI sih. Kalau mau sehat maka minumlah air seperti ASI atau air zam-zam. Kalau nggak ketemu ASI atau zam-zam, mama akan makanlah buah. Ya. Kurangi makan daging mulai sekarang. Daging boleh kita makan tiap hari. Kalau saya sih tidak menyarankan ya makan daging ya tiap hari kalau saran saya. Karena dalam daging itu ada namanya nitrosamin. Nitrosamin itu kalau masuk ke tubuh kita dengan pengolahan pencernaan kita itu lama-lama dia akan memicu. Jadi orang yang banyak makan daging ya, terutama daging-daging hewan darat, ya potensi mereka untuk kena kanker lebih besar. Buah-buahan, sayur-sayuran juga mengandung nitrosamin, tapi reaksinya ketika masuk di badan itu beda. Makanya hewan-hewan buas, kalau mereka, yang saya baca dalam sebuah buku, kalau mereka memangsa hewan-hewan herbivora, yang mereka makan pertama kali apa? Bagian perutnya. Dia butuh enzimnya. Bahkan harimau itu setiap tahun, katanya ada ritual, dia makan rumput. Pernah saya dapatkan video itu, jadi harimau itu 1 tahun sekali makan rumput. Gitu. Manusia, ya, jadi kalau mau mengurangi resiko kanker, Anda tidak akan dapatkan antioksidan pada daging, nggak dapat. Saya tidak mengajarkan Anda vegetarian ya, karena Islam tidak vegetarian, karena Nabi makan daging. Ya, tidak. Saya pun tidak, saya makan daging. Ya. Tapi kalau imbangan antara daging yang mungkin kalau boleh saya kasih komposisi atau perbandingan ya dominans sayur sama buah daripada dagingnya, gitu. Maka nanti apa yang terjadi, tubuhnya akan memperbaiki diri sendiri. Apalagi tambah dengan 4 hal ini. Coba dalam 1 hari 5 lah, bukan 4, 5 hal ini Anda. 5 hal ini baru sekalian usahakan ada dalam makanan Anda tiap hari. Yang pertama asam amino. Asam amino itu contohnya apa? Tadi kan madu, kurma, asam amino. Yang kedua apa? Probiotik. Ya, nanti probiotik ini Tabib Roci ini sahabat saya, nanti beliau mungkin sedikit banyak akan cerita apa manfaatnya buat anak-anak. Ya, beliau ini masya Allah ya, Allah juga kasih ilmu untuk beliau ya, dan beberapa kali juga teman-teman yang di Bogor kadang-kadang kalau butuh konsultasi atau butuh intensif perawatan saya arahkan ke beliau. Ya, kalau saya arahkan biasanya saya tidak sembarangan ya, karena urusan kesehatan itu harus ada orang yang kompeten menjawabnya, nggak bisa sembarangan. Ya makanya kemarin saya ada sempat posting ada 1 akun ya di Facebook itu yang ada chat konsultasi ini siapa? Ini saya nggak tahu siapa. Bahkan tadi saya lihat lagi, saya tidak ada membuat satupun aplikasi di Play Store. Nggak ada. Sekarang sudah ada masalahnya aplikasinya. JSR apalah gitu kan, macam-macam. Laku banget di luar Akbar sekarang. Lagi laku. Ya mudah-mudahan jadi kebaikan. Ya tapi semua itu ada adabnya juga kan. Kalau bahasa Jawa tuh nggak ungguhnya gitu kan, nyun sewunya gitu loh. Probiotik. Pertama tadi apa? Asam amino. Asam amino dapat dari mana? Nanti tinggal browsing. Banyak sumber asam amino di sekitar kita. Ada madu, ada kurma, ada air kelapa. Juga asam amino. Ya, seminggu sekali ibu-ibu sekalian coba minum air kelapa. Air kelapanya di blender sama kurma. Termasuk kalau Anda ibu-ibu nih, kalau Anda, saya nggak tahu ya, sebaiknya sih saran saya, sebaiknya kurangilah masak yang bersantan yang dipanaskan. Jadi santannya, jadi saya suka kari, tapi kalau saya bikin kari, sekarang saya requestnya jangan pakai santan. Karena kari itu penuh dengan bumbu. Ya, itu sebabnya kalau Anda perhatikan, yang di tulisan saya terakhir yang tentang testimoni hamil itu, saya tidak ada jualan produk di sana. Yang saya mau angkat itu adalah mari kita kembali ke ciptaannya Allah, itu aja sebenarnya. Yang diminum mereka apa? Detox rahim. Kadang saya juga lupa detox rahim itu apa. Udah banyak banget postingan. Ada kayu manis, ada apa lagi, ketumbar, macam-macam, nanti tinggal dibaca. Rata-rata yang mereka minum sebagian besar mengandung apa? Kunyit. Kunyit. Ya. Jadi rata-rata ketika mereka menyetop
makanan-makanan yang nggak sehat, mulai kembali sama Allah dalam bentuk ibadah, tahajud, puasa, bekam, Allah kasih loh dengan mudah. Ada yang 7 tahun, 10, kemarin pernah ketemu 20 tahun coba. Bahkan waktu saya kemarin sempat haji itu, subhanallah, ada seorang yang datang ke saya, coba cerita, itu dokternya bilang, dia nggak bisa hamil, kata dokternya. Dokter di Jordan. Terus qadarullah akhirnya beliau sempat lihat akun saya, Instagram gitu kan, mulai dipraktekkan segala macam. Akhirnya praktek kayak begitu, akhirnya lupa sama penyakitnya. Orangnya jadi happy kan, bahagia, syukur segala. Kalau mau dikasih kasih aja. Akhirnya Allah kasih, karena hatinya sudah tenang. Gimana mau dikasih? PCO itu sel ovumnya nggak matang. Mau matang kayak gimana? Atau mau dibuahin kayak mana sama sperma kalau sel ovumnya nggak matang? Kenapa nggak matang? Karena cemas, karena stres. Wanita